Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul dengan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan juga nikmat sehat untuk salat Jumat berjamaah di Masjid Muhajirin. Dan tentunya tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in, Islam yang sampai negeri ini dan juga kita bisa mempelajari dan memahami. Marilah pada khutbah Jumat hari ini khatib mengajak pada seluruh jamaah sekalian untuk selalu bertakwa pada Allah, yaitu mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, banyak berzikir padanya, dan memohon meminta ampun dan berdoa apapun itu kepadanya. Sehingga dengan kita bertakwa kepada Allah menimbulkan ketenteraman dan juga ketenangan dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, hari ini khatib ingin menyampaikan sebuah khutbah dari sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi khatib sendiri. Yang mana kisah ini adalah sebuah kisah tentang kerajaan yang sangat kaya, baik secara sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Dan setiap raja yang menjadi raja di kerajaan ini bebas melawan apapun, namun dengan syarat bahwa setelah selesai 4 tahun masa kepemimpinannya, ia harus diasingkan ke sebuah pulau. Pulau yang seperti apa? Pulau yang sama sekali tidak berpenghuni, penuh dengan hutan lebat dan banyak hewan buas. Lalu adakah yang ingin menjadi raja di kerajaan tersebut? Tentu saja ada orang yang menjadi raja di kerajaan tersebut. Dia bilang, bolehkah saya menjadi raja di kerajaan ini? Tentu boleh. Apa saja boleh saya minta? Tentu apa saja boleh kau minta. Tapi dengan syarat setiap 4 tahun apabila sudah berakhir masa kepemimpinan Anda harus segera diasingkan ke pulau yang kosong, tidak berpenghuni, penuh dengan hutan lebat dan banyak hewan buas. Akhirnya orang tersebut bersedia menjadi seorang raja di kerajaan tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada tahun pertama, ia meminta kepada seluruh pelayan kerajaan untuk menyediakan makanan terenak dari seluruh dunia. Maka setahun penuh itu ia isi kehidupannya di dalam kerajaan dengan makan enak terus setiap hari, dari Perancis mungkin, dari Italia, dari mana. Setahun telah berlalu, pada tahun kedua ia berpikir lagi apa yang perlu ia minta. Ia minta apa? Ia minta pakaian dan permainan terbaik dari seluruh dunia. Maka setahun penuh dia sibukkan dirinya dengan apa di tahun kedua? Dengan mencoba semua pakaian, mencoba semua permainan. Ia diisi tahun-tahun tersebut dengan hal tersebut. Dan akhirnya di tahun yang ketiga, apa yang ia minta? Ia meminta perempuan-perempuan cantik dari seluruh dunia. Ia penuhi tahun ketiganya itu dengan berbahagia bersama dengan perempuan-perempuan tersebut. Dan tatkala tak terasa sudah tahun keempat. Apakah dia bahagia? Tidak. Ternyata 3 tahun yang dirasakan itu, kebahagiaan dan kenikmatan itu sudah terasa hambar. Kenapa? Karena sebentar lagi
ia akan dipindahkan, diasingkan ke sebuah pulau yang sama sekali tidak ada penghuninya, yang penuh dengan hewan buas dan hutan lebat. Tahun terakhir itu dia rasakan dengan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, sehingga akhirnya 4 tahun telah berakhir dan yang terjadi adalah benar, dia dipindahkan ke pulau tersebut. Tidak selang beberapa hari, ternyata dia sudah diterkam dengan hewan buas. Akhirnya kerajaan tersebut mengalami kekosongan kepemimpinan. Kira-kira masih adakah yang mau menjadi raja di kerajaan tersebut? Berhari-hari tanyakan, dihimbau ke masyarakat, dan ternyata ada satu orang pemuda yang dia mau menjadi raja di kerajaan tersebut. Dan dia berkata, saya boleh minta apa saja kan, tidak terbatas? Tentu apa saja boleh, tidak terbatas. Ya sudah, saya mau menjadi raja di kerajaan ini. Apa yang terjadi? Di tahun pertama yang dia minta ternyata adalah ia meminta mau dikumpulkan pendekar-pendekar terhebat, petarung-petarung terhebat yang mempunyai kekuatan hebat dan juga keahlian yang hebat. Apa yang terjadi? Dia kirimkan pendekar-pendekar tersebut ke pulau yang tidak berpenghuni tersebut. Untuk apa tujuannya? Menghabisi seluruh hewan buas di pulau tersebut. Dan tahun pertama ternyata hewan buas di pulau tersebut telah hilang, telah musnah, sudah aman pulau tersebut. Dan apa yang terjadi? Di tahun kedua ia meminta lagi. Apa yang ia minta? Ia meminta untuk dikirimkan petani dan juga peternak yang hebat, yang ahli dalam bidangnya untuk beternak dan bertani di pulau tersebut. Ya sudah, tahun kedua dikirimkanlah petani dan peternak tersebut. Akhirnya apa? Selama setahun penuh, pulau tersebut sudah diisi dengan banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan juga hewan ternak. Dan akhirnya di tahun ketiga, apa yang dia minta? Dia minta untuk kirimkan arsitek terbaik yang punya integritas untuk bisa membangun sebuah bangunan, rumahan yang bagus dan juga aman untuk lingkungan. Dan apa yang terjadi? Tahun ketiga ia penuhi pulau itu dengan arsitek-arsitek hebat. Dan akhirnya pada tahun ketiga tersebut, pulau tersebut sudah layak huni sebenarnya. Sudah aman dari hewan buas, sudah banyak tanaman, buah-buahan dan hewan ternak, dan juga sudah ada pemukiman. Dari tahun keempat, apa yang terjadi? Iya, dia tidak takut untuk menghadapi nasib setelah itu, untuk diasingkan ke pulau tersebut. Kenapa? Karena pulau tersebut sudah ia siapkan dengan persiapan yang terbaik. Sudah siapkan untuk dia tinggal di sana mungkin seperti surga. Maka apa yang terjadi tahun keempat? Dia pergi dalam keadaan senang. Tapi jamaah rahimakumullah, ini semua bukanlah kisah fiktif. Ini semua adalah kisah nyata yang kita alami di dunia ini. Kenapa? Karena raja itu adalah kita, kerajaan itu adalah dunia kita, pulau itu adalah akhirat kita nanti. Seberapa banyak kita telah membangun akhirat kita nanti? Maka kenapa banyak orang yang takut untuk meninggal, untuk mati? Karena ia sibuk membangun dunia dengan menghancurkan akhiratnya. Kenapa? Karena ia sibuk membangun dunia dengan menghancurkan akhiratnya. Karena kita semua di sini itu sudah divonis pasti akan mati. Bukan mungkin mati, pasti akan mati. Orang yang matinya saja sudah dihitung hari, sebulan, kemudian mungkin kata dokter, ya akan ketakutan. Gak mungkin dia hadapi hari-hari dengan bersenang-senang. Pasti dia akan banyak beribadah, memohon ampun untuk menyiapkan akhiratnya. Maka kenapa kita yang belum tahu matinya kapan tidak segera bersiap-siap? Karena sesungguhnya kita semua ini pasti akan menghadapi kematian tersebut. Maka dalam surat Al-Hadid disebutkan ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa dunia itu banyak dari permainan dan senda gurau, banyak perbuatan sia-sia.
wazinah, dan juga perhiasan, watafakhurun bainakum watakatsirun fil amwali wal aulad. Banyak di antara kita banyak membangga-banggakan banyaknya harta kita dan banyaknya anak kita. Sebagaimana kita bertemu dengan teman-teman kita atau mungkin kerabat kita, apa yang kita banggakan? Anak saya seperti ini, sudah seperti ini, harta saya ini, harta saya itu. Allah bilang apa? Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana sebuah padi, tumbuhan, petani yang senang awalnya warna terang, cerah gitu. Dan akhirnya apa? Dia akan layu. Karena dunia ini pasti akan hancur. Anak akan pergi, harta pun akan rusak dan hancur. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti apa yang ada? Yang ada adalah azab Allah, ampunan dan juga ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini tidaklah melainkan daripada fata-fata. Karena dunia ini apa yang kita miliki, harta pasti akan mati. Tapi amal soleh tidak akan pernah mati. Maka jangan sampai kita sibuk membangun dunia dengan menghancurkan akhirat kita. Kita sibuk bekerja sehingga telat sholat, sibuk menabung, tidak bersedekah. Kenapa? Karena jamaah semua yang halal yang kita amalkan itu akan dihisab, yang haram dan yang kita tidak lakukan akan diazab. Maka dari itu, sebagaimana dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernafas pasti akan mati dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa kabur manapun itu. Semua orang pasti mati, maka orang yang terbaik adalah dia yang menyiapkan kematian terbaik, yaitu dia membangun akhiratnya dengan juga membangun dunia dengan cara yang benar dan halal. Maka hidup ini adalah tentang bagaimana cara kita menyiapkan kematian terbaik. Dan bukan berarti hidup ini hanya sholat saja, nggak perlu menjadi orang kaya, enggak. Melainkan kita bangun surga kita dengan menggunakan kekayaan kita untuk beribadah, dan beribadah dalam kebaikan di dunia, namun dengan cara-cara yang halal, berkah, dan tanpa bermaksiat kepada Allah. Karena salah satu amalan, salah satu pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir adalah sedekah jariyah yang kita infakkan. Banyak hal, mungkin untuk pembangunan umum, untuk masjid, atau mungkin sekedar kita memberi minum seekor anjing. Maka dari itu, jamaah semua, hidup ini bukan tentang bagaimana kita punya handphone terbaik, punya rumah terbesar, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik. Jangan sampai kita salah tujuan. Berbuat baiklah, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang berbuat baik. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang berbuat baik. Maka dari itu insyaallah dengan rahmat dan kasih Allah menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah khutbah singkat ini mampu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayahadirul usikum wa iya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبوالدينا وارhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa kami, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, baik yang besar maupun yang kecil. Tolong ampuni dan maafkan semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah kami pintu-pintu rezeki yang berkah melimpah tanpa perlu bermaksud kepadamu, karena hanya padamu lah kami berharap. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah musibah dan kesedihan saudara-saudara kami di Sumatera. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah berikanlah kami pahala serta menimpa pada kami, dan berikanlah kami ganti yang lebih baik dibanding. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa damir a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Sumatera wal mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim wa yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.